Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, ada Pak Nurdin dan mungkin teman-teman lain ya yang tidak sempat saya lihat sebetulnya di pada para peserta yang luar biasa ya, sudah berkenan hadir. Saya lihat di Zoom ini sudah siap semua ya untuk mengikuti ruang karya komunitas belajar ini. Pada prinsipnya kami di BGP sangat berterima kasih dan mendukung langkah yang atau aktivitas apapun yang telah dilakukan oleh komunitas belajar, terutama mendukung kebijakan Merdeka Belajar yang ada di Maluku utamanya ya. Hanya saja ada beberapa catatan barangkali yang perlu dijadikan perhatian atau bahkan sebagai bahan refleksi untuk kita. Kenyataan bahwa cukup banyak atau bahkan mungkin hampir semua sekolah saat ini sudah terbentuk komunitas belajar ya. Namun dalam pengamatan kami, komunitas belajar yang ada ini masih sifatnya terbentuk saja, tetapi belum ada aktivitas yang tampak di permukaan, baik melalui PMM atau mungkin atau yang kita kenal lewat webinar ya, berbagi antar guru di dalam komunitas sendiri, atau bahkan yang mungkin sebagian besar dari komunitas belajar ada di Maluku ini belum pernah atau bisa jadi belum berani untuk berbagi secara daring, melibatkan komunitas belajar lain atau guru-guru yang lain di berbagai wilayah, termasuk di barangkali mungkin kalau sudah online secara seluruhan seluruh Indonesia kira-kira gitu ya. Ini kita perlu dapatkan masukan ya terkait ini, dapatkan masukan, dapatkan cerita, dapatkan pengalaman praktik baik ya, hambatan, tantangan yang Bapak Ibu hadapi sebetulnya ya, agar kemudian di Balai Guru Penggerak bisa melakukan penyesuaian, melakukan langkah-langkah yang memungkinkan untuk bisa mendampingi Bapak Ibu di komunitas belajar. Nah, tidak juga bisa kami pungkiri bahwa saat ini sudah begitu banyak komunitas belajar yang sudah aktif ya, sudah sangat aktif untuk berbagi atau menjadikan komunitas belajar itu sebagai wadah untuk saling berbagi, berkolaborasi, atau bahkan mungkin berdiskusi untuk penyelesaian masalah-masalah di kelas ya. Dan melalui komunitas belajar ini memang menurut saya ini yang paling strategis untuk mendapatkan jawaban seperti itu, karena tidak bisa kita pungkiri ya, setiap guru pasti punya pengalaman yang berbeda terhadap satu anak gitu ya, terhadap satu anak di satu sekolah barangkali. Tetapi pengalaman itu justru kalau dibagikan bisa jadi akan menjadi solusi bersama, atau bisa didapatkan solusi bersama. Ketika itu bisa didiskusikan, salah satunya adalah melalui wadah komunitas belajar ini. Karena ini sifatnya pemetaan ya, dan sekaligus pendampingan oleh para fasilitator ya. Semua ini tentu saja kita lakukan untuk mendapatkan praktek-praktek baik dari daerah lain yang mungkin bisa kita implementasikan di Maluku, termasuk kerjasama kami dengan Siameo Center, yang ada 7 Siameo Center yang ada di Indonesia, itu sudah terhubung dengan Balai Guru Penggerak dan mereka sudah siap untuk membangun kerjasama ya dengan Balai Guru Penggerak. Tentu saja ini dalam rangka untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian agar kita kemudian segera bangkit dan menjadikan pendidikan kita di Maluku semakin maju ya, dalam kurun waktu yang tidak boleh terlalu lama. Demikian, terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Loka Karya untuk pemetaan komunitas belajar tahun 2024
BGP Provinsi Maluku saya buka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Membuat sebuah terobosan bahwa dengan terobosan itu barangkali ada sedikit pergeseran, sedikit perpindahan kompetensi guru yang tadinya begitu-begitu saja, setidaknya ada perubahan-perubahan kecil yang bisa kita wujudkan. Nah, yang mau kita mengintegrasikan ya di 3 ide besar dan inquiry apresiatif, pendekatan pengembangan komunitas belajar adalah gerakan ekosistem. Bahkan kami sendiri beberapa kali hadir membuka kegiatan-kegiatan reguler yang dilakukan oleh pembeli di setiap sekolah. Nah, kemarin sebagai satu bengkel untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan guru baik di dalam proses pembelajaran, di dalam menyediakan media pembelajaran itu kita jadikan itu supaya mereka saling berbantu di sana. Nah, untuk itu kami memang sangat peran. Bapak Ibu jujur saja, yang sangat berperan itu sebenarnya dinas untuk lebih mengefektivitas. Jadi untuk tadi yang Pak jelaskan menyangkut dengan wajib belajar komunitas 1 jam untuk Kabupaten Seram Morenin Timur itu sudah melaksanakan itu. Sudah. Itu untuk segala kabupaten kota. Ketika mereka membutuhkan informasi malah khusus kira-kira kamu dari komunitas apa atau apa, dan kalau untuk itu saja kontrol yang pembel yang di sekolah memang kami agak belum menginventarisir secara keseluruhan, tetapi untuk komunitas MGB jadi bukan hanya terkait dengan pelaksanaan webinar, pergerakan komunitas itu bukan hanya terbatas soal webinar, tapi bagaimana kita membagikan aksi-aksi yang kita di sekolah dan dibagikan ke lewat media kegiatan implementasi di sekolah-sekolah yang belum ada guru. Jadi secara rutin kami melakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring, informasi kepada teman-teman di sekolah-sekolah yang belum ada guru penggeraknya, terutama di 3 kecamatan di pulau-pulau. Atau biasanya ada mereka yang gula, biasanya kita kumpul lalu kita buat kegiatan. Tetapi yang sampai itu lebih banyak Pak, karena kita sering selenggarakannya secara online. Jadi piloting pergerakan mulainya dari mana kita mengharapkan KBP, nanti KBP akan hadir khusus berguna. Nah, itu akan kita keluarkan lagi. Yang dimulainya bukan dinas pendidikan, bukan dinas pendidikan memang guru. Anda harus bergerak. Anda bukan guru seperti guru 2013. Kalau guru hadir datang, sampaikan apa yang ada di tapi bergerak. Bergerak itu adalah sifat yang melekat di setiap guru untuk gerakan dirinya, gerakan orang. Dalam ini kalau disimpan lama di darat pasti dimakan. Kenapa? Kami sejak kami berdelegasi Hardiknas tahun 2024 dengan melibatkan para penggerak komunitas Merdeka Belajar dengan menerapkan untuk mencapai tujuan bersama yaitu profil belajar Pancasila. Nah, Ibu sekalian, ini makna yang pengembangan kita karena dasarnya itu dari makna-makna ini yang melekat di setiap gerakan teman-teman. Prinsip korporat. Nah, Ibu guru, perhatikan ini. Mulai dari diri sendiri dan sekolah sendiri. Dan cek orangnya. Apakah dia mau lakukan apa nih? Mau kegiatan apa? Diseminasi pembelajaran diferensiasi. Di mana? Di komunitas. Bapak sudah lakukan belum? Ya.
cek dulu, dia sudah lakukan diferensiasi belum? Jangan sampai yang dia sampaikan itu adalah pandangan komunisme. Kita ini bukan menyampaikan materi, tapi berbagi praktik baik. Nah, paling satu menghindari istilah menyampaikan materi. Berapa banyak orang yang sampaikan materi itu dan itu supaya yang dia bagikan bukan teori, bukan pandangan dari ahli, tapi dia bagikan adalah sesuatu yang sudah dia lakukan bukan pada tanda kutip, bukan sekedar masukan publis. Dia lakukan, dia refleksi, dia lihat peningkatan hasil belajar tulis, ternyata ada peningkatan, layak disebut praktik baik. Seperti itulah kategori praktik baik. Ada berbagi baik, ada berbagi praktik baik. Nah, sekarang ada istilah berbagi baik. Prinsipnya harus kita pahami. Kami sebetulnya untuk mengembangkan rekan dalam rehabilitasi bukan memberi materi. Sebabnya masuk ke dalam yang Anda bisa bercerita. Ya, banyak yang cerita susah itu belum titik. Ya, saya yakin mayoritas yang melakukan susah menyatakan ini sulit. Dia belum bikin. Kenapa dia belum bikin? Dia belum tahu. Baru bikin satu susah. Padahal belum masuk lebih dalam. Oleh sebabnya mari masuk di stadion. Saksikan dengan mata sendiri, janganlah kamera yang mengantarkan perjalanan bola itu. Tapi bapak sendiri yang mengontrol bola itu ditendang di sana kemari. Apalagi masuk sebagai pemain juga. Nah ini yang terjadi di Sirabujet ini. Ini BKP Maluku fasilitasi spanduk mereka untuk penerbangan, begitu juga untuk yang di Kota Ambon kita fasilitasi spanduk dan juga transportasinya. Nah saya bilang tadi, ya kita semua punya kelas. Tadi saya smile satu kelas. Ya. Atau kalau misalnya saking semangatnya hari itu harus membutuhkan beli makan siang. Ya. Mungkin seperti itu. Nah, bisa diberikan oleh presiden. Cerita yang tidak ada kepada dinas yang tidak menginginkan pendidikannya tidak lagi di daerahnya. Jadi itu proses dasar kita dulu. Nah terkait dengan bagaimana memperluas, bagaimana mendorong, support, bagaimana membuat kemudian belajar itu kita tetap melakukan sesuai dengan pertama ya kapasitas dan kemampuan. Kalau kita sebut dalam bicara ya hubungannya dengan tapi tentu itu bukan menjadi satu hal yang membuat kita terhambat lalu tidak memberikan support. Ya, dalam ruang-ruang atau waktu-waktu yang dimana penting untuk memberikan support itu senantiasa disampaikan. Bahkan kalau itu memanggil kepada saya karena terkait dengan misalnya saya lihat aktif di BNN, kenapa tidak ada muncul kalau memanggil panggil kepada sekolah saya tanya satu apa jadi tidak pernah dilakukan begitu. Itu pernah dilakukan, tapi kenapa tidak terupdate di BNN itu? Oh iya, kalau mungkin kami sering mengupload akun itu tapi tidak tahu kenapa tidak. Nanti ini dengan kondisi ini karena penyelenggaraan dengan antar sekolah itu sangat jauh sehingga program yang kita gagas kami semua kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan
diorientasikan ke guru karena ini dalam rangka mempercepat IKTI yang sudah jalan di awal tahun ajaran. Sementara sekolah ini mereka masih bimbang mau kemana kita ini, mau panggil siapa. Oleh itu banyak tawaran yang diminta di sana. Kalau misalnya saya sendiri itu bisa. Oleh itu kita pertemuan dulu, kita gagas kegiatan ini supaya bagaimana kesepakatan kita jalankan di lurus supaya serentak kita secara bersamaan. Lalu materi ini dulu nanti kita kebiasaan lama yang kumpul dalam perjalanan dan itu adalah bagi saya persoalan klasik yang menjadi tantangan saya bagi saya. Misalnya satu sekolah harus dikeluarkan berapa kira itu memang bahan prinsip bagi saya. Mungkin dengan ini kita akan bagaimana mereka gimana demikian berdasarkan perkembangan isu yang memang saat ini dibutuhkan oleh guru. Yang mana yang pertama penyusunan kemudian yang keempat di proses program adalah penyusunan berbasis data, dan yang kedua yang terakhir waktu itu diperlukan dari sebuah program yang sedang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan sekolah alam yang kami juga kemudian terkait dengan dibuat dari kota Ambon juga kita dipilih di PAUD mengikuti impact transisi PAUD di Makassar, dan nanti kita tanya tanggal 12 saya pakai 2 dan tanggal 19. Nanti Bapak Kapolri bilang seperti Bapak tadi bilang, bagaimana anak-anak khusus itu harus kita cari mereka. Jadi Bapak kan kalau khusus dengan disabilitas kita tahu anak itu dia buta, dia tuli, dia lumpuh, itu kan gampang. Tapi berkebutuhan khusus bahwa belajar yang lama itu kan susah. Maka disitulah harus ada psikolog yang dibuat seperti apa supaya kita juga sebagai contoh. Ada yang membawa klinik dan ada lagi beberapa. Dan puji Tuhan sampai saat ini mereka masih tetap ada di satuan pendidikan kami. Caranya seperti yang tadi Pak bilang itu. Kalau kita merasa terganggu, pasti kita tidak bisa melayani mereka, Bapak Ibu. Kalau